Cara memenangkan pikiran bisa punya banyak arti, tergantung konteksnya. Apakah maksudmu mengendalikan pikiran sendiri, meyakinkan orang lain, atau mungkin berdamai dengan pikiran negatif? Tapi secara umum, berikut beberapa pendekatan yang bisa kamu terapkan. 1. Memenangkan pikiran sendiri, mind mastery. Kalau kamu ingin mengendalikan atau memenangkan perang batin, ini beberapa langkah. Sadari pikiranmu, latih mindfulness atau kesadaran penuh. Perhatikan pikiranmu tanpa langsung bereaksi. Ini bisa membantu kamu memilah mana yang layak ditindaklanjuti dan mana yang cuma noise. Ganti narasi negatif. Pikiran negatif bisa dilawan dengan narasi baru yang lebih realistis atau positif. Misalnya, ganti aku pasti gagal, jadi aku sedang belajar, dan itu wajar. Buat dialog internal yang kuat. Bicaralah pada dirimu sendiri seperti kamu bicara pada sahabat. Penuh semangat dan kasih, bukan kritik tanpa ampun. Disiplin dan konsistensi. Kadang menang atas pikiran itu soal disiplin. Tetap bergerak walau pikiranmu bilang nggak bisa. 2. Memenangkan pikiran orang lain, persuasi atau pengaruh. Kalau maksudmu ingin meyakinkan atau memengaruhi orang lain secara sehat, dengarkan lebih dulu. Orang lebih terbuka saat merasa didengar. Tunjukkan empati sebelum menyampaikan argumenmu. Gunakan logika dan emosi. Gabungkan data dengan cerita. Orang tidak hanya dipengaruhi logika, tapi juga oleh bagaimana mereka merasakan sesuatu. Bangun kredibilitas. Kalau orang percaya padamu, mereka lebih terbuka untuk mengikuti pikiranmu. Timing dan kesabaran. Kadang butuh waktu agar seseorang berubah pikiran. Jangan buru-buru. Berdamai dengan peace. Kalau menang artinya menemukan kedamaian. Meditasi atau zikir. Banyak orang menemukan ketenangan batin melalui praktik spiritual atau refleksi dalam. Memaafkan dan melepaskan. Pikiran bisa jadi ladang peperangan karena masa lalu. Memaafkan bukan untuk orang lain, tapi untuk pikiranmu sendiri bisa bebas. Kalau kamu tertarik ke bagian sadari pikiranmu dan melatih pikiran, berarti kamu lagi fokus ke pengendalian pikiran sendiri ya. Ini dasarnya buat jadi mind warrior biar nggak dikendalikan pikiran sendiri, tapi kamu yang pegang kendali. Yuk kita bahas pelan-pelan. 1. Sadari pikiranmu. Ini soal menyadari bahwa kamu sedang berpikir tanpa langsung terhanyut. Jadi alih-alih menjadi pikiranmu, kamu mengamati pikiranmu. Latihan sederhana, label pikir apalagi kamu sadar sedang mikir sesuatu, misalnya aku gagal, aku gagal dia begitu, langsung kasih label. Itu pikiran, bukan kenyataan. Itu rasa takut, itu asumsi, atau itu kenangan. Contoh, aku takut gagal, sadari. Oke, itu hanya pikiran tentang kegagalan, bukan fakta. Latihan 2 menit. Duduk diam. Fokus ke napas. Saat pikiran muncul, jangan dilawan. Cukup bilang dalam hati, pikiran muncul. Lalu balik ke napas. Menulis pikiran. Tulis apa yang sering muncul di kepala. Ini cara membongkar isi kepala dan melihatnya dari luar, bukan dari dalam. 2. Latih pikiranmu. Pikiran itu kayak otot, makin sering dilatih, makin kuat dan terarah. Sadar diri sepanjang hari. Sempatkan 35 kali sehari untuk berhenti sejenak dan tanya diri sendiri. Apa yang sedang kupikirkan? Apakah pikiran ini berguna? Apakah aku sedang bereaksi atau merespons? Ubah pola pikir negatif ke netral positif. Pikiran kayak, aku payah banget hari ini, bisa kamu ubah jadi, hari ini berat, tapi aku masih di sini. Aku belum bisa, bukan berarti nggak bisa selamanya. Latihan fokus dengan hal simple, dan fokus dan itu aktivitas. Duduk dan fokus 100% ke satu aktivitas. Minum teh, makan, menyapu. Saat pikiran nyasar, tarik balik ke apa yang sedang kamu lakukan. Konsistensi, itu kuncinya. Latihan ini nggak sekali jadi, tapi makin sering kamu sadar akan pikiranmu dan memilih respon daripada reaksi, makin kuat mentalmu. Ini topik pertama buat banyak orang. Tapi tenang, disiplin itu bukan soal bakat, itu kebiasaan yang dibentuk. Kalau kamu udah pengen belajar, berarti setengah jalan udah kamu lewatin. Cara melatih disiplin diri, kuncinya bukan jadi robot sempurna, tapi konsisten walau kecil. Ini langkah-langkahnya. 1. Tentukan tujuan yang jelas dan sederhana. Disiplin tanpa arah, capek tanpa hasil. Jangan bilang, aku mau lebih rajin, tapi bilang aku mau bangun jam 6 pagi setiap hari selama seminggu. Tips, fokus ke satu hal dulu. Jangan langsung rombak hidupmu semalam. Gunakan sistem, bukan sekadar niat. Disiplin bukan soal semangat doang, bikin sistem yang bantu kamu. Alarm, reminder, to-do list sederhana.
Buat lingkungan yang memaksa kamu tetap on track. Contoh, mau lebih fokus, taruh HP di ruangan lain saat kerja. Gunakan teknik Pomodoro. 25 menit fokus, 5 menit istirahat. Biar otak nggak cepat ngambek. Mulai kecil, ulangi rutin. Disiplin, repetisi. Bukan intensitas, tapi konsistensi. Bukan langsung 100 push-up, tapi 5 push-up tiap pagi. Bukan nulis 10 halaman, tapi tulis 5 kalimat sehari. Lama-lama jadi otomatis. Kayak gosok gigi, nggak butuh motivasi kan? Ubah identitas diri. Bukan cuma aku mau disiplin, tapi aku orang yang disiplin. Ubah cara kamu melihat dirimu, otakmu mulai bekerja untuk membuktikan itu. Kelima, kalau gagal, balik lagi. Gagal sehari, normal. Kuncinya jangan 2 hari berturut-turut. Evaluasi bukan menyalahkan diri. Bonus tips praktis. Tuliskan tujuan dan checklist harian. Ada rasa puas saat mencentang. Cari partner, akuntabilitas. Teman yang bisa saling ngingetin. Rayakan kemajuan. Bahkan yang kecil banget. Gampang nyerah itu bukan tanda kamu lemah, tapi seringnya karena mental belum terlatih. Tapi kabar baiknya, ketangguhan mental itu bisa dibangun. Yuk, ini dia. Tips biar gak gampang menyerah. 1. Ingat kenapa. Motivasi yang dalam ngalahin kelelahan yang besar. Tanya, kenapa aku mulai ini dari awal? Tulis dan tempel di tempat yang sering kamu lihat. Jangan kejar sesuatu hanya karena harus, kejar yang berarti buatmu. 2. Bagi tujuan jadi langkah kecil. Kadang kita nyerah karena melihat tujuannya terlalu besar. Pecah jadi target kecil. Bukan jadi penulis hebat, tapi tulis 1 paragraf per hari. Kemenangan kecil bensin semangat. Ulangi mantra ini. Belum, bukan gagal. Gagal itu kalau kamu berhenti. Kalau masih jalan walau lambat, kamu tetap di lintasan. Gagal hari ini, besok coba lagi. Gak apa-apa, yang penting baik lagi. Perhatikan pikiran saat mau menyerah. Biasanya muncul pikiran kayak, aku gak cukup bagus, ini terlalu berat, orang lain lebih mudah. Tips, tangkap pikiran itu, tantang balik. Aku belum bagus, tapi aku belajar. Berat? Justru itu bikin aku kuat. 5. Jangan cuma andalkan motivasi bangun sistem. Motivasi itu datang dan pergi, tapi sistem dan kebiasaan itu yang bikin kamu jalan terus. Contoh, nggak perlu semangat tiap hari buat lari, cukup pakai sepatu dan keluar rumah dulu. Mau belajar, nyalain timer, belajar 10 menit dulu. Action kecil ngalahin niat besar. 6. Lingkungan itu pengaruh gede banget. Hindari orang yang bilang ngapain sih. Dekat sama orang yang juga berjuang, bisa saling dorong. Cari komunitas, temen, atau bahkan konten yang ngasih semangat, bukan sindir. Ingat, jalan panjang emang capek, tapi kamu sedang berkembang. Tuh Vinyera Gates. Waktu kamu ngerasa nyerah, itu seringnya justru saat kamu lagi bertumbuh. Capek atau melawan batas lamamu. Jangan berhenti sekarang. Buat nyalain semangat. Orang yang sukses, bukan yang gak pernah nyerah, tapi yang selalu balik lagi meskipun sempat jatuh. Leo di masa depan. Talk yang kuat, inner voice yang gak bisa dikalahin. Self-talk itu cara kamu ngomong ke diri sendiri. Baik saat lagi semangat ataupun pas lagi mental drop. Dan percayalah, apa yang kamu bilang ke dirimu sendiri bisa ngubah segalanya. Cara latihan self-talk yang kuat. 1. Kenali momen kamu butuh self-talk. Biasanya muncul pas kamu mau nyerah, overthinking, ngerasa nggak cukup, takut gagal, kecapean mental. Saat-saat kayak gini, otak biasanya mulai main drama. Nah, disinilah kamu ambil alih. 2. Tangkap pikiran negatif dulu. Contoh, gue nggak bisa, kayaknya ini bukan jalan gue. Orang lain udah jauh lebih baik. Catat atau sadar, oke, ini pikiran negatif. 3. Balas dengan kalimat kontra yang realistis dan kuat. Bukan motivasi kosong, tapi realita penuh kekuatan. Pikiran negatif, self-talk positif. Gue nggak bisa, gue belum bisa, tapi gue bisa belajar. Kayaknya gue bodoh, gue lagi belajar. Semua orang mulai dari nol, ini berat tandanya gue lagi bertumbuh. Mau nyerah aja deh. Kalau nyerah, gue tetap capek, tapi kalau lanjut, masih ada harapan. Gue kalah jauh dari yang lain. Gue lagi fokus ke progres gue, bukan bandingin hidup. 4. Tulis kalimat self-talk favorit kamu. Kamu bisa bikin semacam mantra pribadi yang selalu kamu ulang. Contoh, gue punya hak untuk gagal dan tetap lanjut.
Nggak harus sempurna, cukup konsisten. Gue adalah orang yang terus bangkit, tempel di dinding, wallpaper HP, atau tulis di jurnal. Ulang saat perlu, jangan tunggu motivasi. Self-talk itu kayak otot, makin sering dilatih, makin kuat suaranya. Ulangi setiap hari, bahkan saat kamu nggak merasa butuh. Karena saat krisis datang, kamu udah siap tempur. Tips singkat latihan harian. 1. Pagi, ucapin 1 kalimat kekuatan. Contoh, hari ini gue gerak walau pelan. 2. Pas gagal, tarik napas dan balas pikiran negatif pakai self-talk versi kamu. 3. Malam, tulis 1 hal yang kamu banggakan hari ini. Kecil pun nggak apa-apa. Sekarang kita bahas cara menangkap pikiran negatif, alias mental catch and release. Ini skill mental yang keren banget kalau udah dikuasai, karena kamu bakal bisa ngendaliin reaksi, bukan dikendalikan reaksi. Cara menangkap pikiran negatif. 1. Sadari momen ketika pikiran mulai berisik. Pikiran negatif sering muncul otomatis, tapi ada pola-pola khasnya. Misalnya, saat kamu gagal atau salah, saat lagi sendirian dan overthinking, saat melihat orang lain lebih sukses, saat kamu capek, stres, atau merasa nggak dihargai. Saat kamu ngerasa aneh, down, malas, atau pengen nyerah tiba-tiba dan tanya, apa yang barusan aku pikirin? 2. Tulis atau ucapkan pikiran itu. Tangkap, ubah pikiran yang tadinya kabur jadi jelas. Contoh, aku nggak berguna. Tadi aku mikir, aku nggak berguna karena salah ngomong pas diskusi. Dengan menuliskan, mengucapkan, kamu bikin pikiran itu keluar dari kepala dan bisa kamu lihat secara objektif. 3. Tanya 3 pertanyaan sakti. Tujuannya, ini fakta atau asumsi? Buat bedain kenyataan versus dramanya pikiran. Kalau temen gue bilang ini ke dirinya sendiri, gue bakal ngomong apa? Buat ngasih empati ke diri sendiri. 3. Apa cara pikir ini bantu gue maju atau malah narik gue mundur? Buat tahu apakah ini pikiran yang layak diladeni. 4. Ganti dengan pikiran bang, self-talk positif. Bukan bohongi diri sendiri, tapi kasih sudut pandang baru yang realistis dan memberdayakan. Contoh, pikiran negatif, penyeimbang, gue gagal terus, gue sedang belajar. Gagal itu bagian dari proses, gue males banget, gue boleh capek, tapi gue bisa mulai dengan 5 menit aja. Orang lain lebih keren, gue fokus di jalur gue sendiri, bukan lomba sama mereka. Tarik napas, and lanjutkan dengan aksi kecil. Setelah pikiran itu kamu kenali dan ubah, lakukan tunggu semangat datang. Misalnya, nyalain laptop, tulis 1 kalimat, cuci muka, jalan kaki 5 menit. Gerak kecil bisa reset otak. Bonus, template, tangkap pikiran negatif. Aku merasa pikiran yang muncul, ini fakta asumsi. Kalau sahabat gue bilang ini, gue akan bilang. Self-talk, pengganti, aksi kecil yang bisa gue ambil sekarang. Sekarang kita bedah langkah selanjutnya. Cara ganti pikiran negatif dengan pikiran penyeimbang. Bukan maksudnya berpura-pura positif ya, tapi melatih otak buat punya perspektif yang adil, kuat, dan realistis. Pikiran negatif sering lebay dan tugas kamu adalah menetralkan dramanya. Langkah-langkah mengganti pikiran negatif. 1. Tulis pikiran negatif secara spesifik. Biar nggak kabur dan ngambang. Contoh, gue payah. Gue ngerasa payah karena gue lupa deadline tugas hari ini. 2. Tanya, ini fakta atau cerita di kepala gue? Apakah ini bener-bener bukti gue payah? Atau ini cuma gue lagi kecapean dan kecewa sama diri sendiri? Biasanya jawabannya, pikiran negatif, reaksi emosional sesaat, bukan fakta mutlak. 3. Tantang dengan pikiran nyeimbang. Bukan dibantah mentah-mentah, tapi dilawan dengan versi yang lebih objektif plus memberdayakan. Contoh, pikiran negatif, pikiran penyeimbang. Gue nggak berguna. Gue emang bikin salah, tapi gue tetap punya nilai dan bisa perbaiki. Gue malas dan gak akan sukses. Hari ini gue malas, tapi gue bisa mulai lagi besok. Sukses butuh waktu. Mereka semua lebih hebat dari gue. Gue mungkin belum sejauh mereka, tapi gue jalan di ritme gue sendiri. Gue selalu gagal. Gue gagal beberapa kali, tapi itu bagian dari proses belajar. 4. Ucapkan dengan nada yang ramah tapi tegas. Bayangin kamu lagi ngomong ke sahabat yang lagi down. Nggak nyolot tapi juga nggak manja. Contoh, gue ngerti kamu ngerasa berat, tapi kamu udah jauh lebih kuat dari yang kamu pikir. Lihat lagi, lo udah sejauh ini, masa iya berhenti sekarang? 5. Ulang saat pikiran negatif datang lagi.
Pikiran negatif itu kayak notifikasi, sering muncul. Tapi kamu bisa pilih buat abaikan atau ubah isinya. Latihan ini makin kuat kalau kamu tulis di jurnal, ucapin di depan cermin, bikin jadi mantra pribadi. Contoh mini latihan pikiran. Gua ketinggalan jauh dari orang lain. Ini fakta atau asumsi? Asumsi. Pikiran penyeimbang. Gua punya jalur dan waktuku sendiri. Yang penting gue tetap bergerak. Cara mengatasi pikiran negatif biar nggak dikendalikan, tapi bisa kamu kendalikan. 1. Sadari, ini pikiran bukan kenyataan. Langkah pertama, jangan langsung percaya sama isi kepalamu. Contoh, gue gagal, hidup gue hancur. Itu cuma narasi, bukan fakta. Latih untuk berkata, oke, itu cuma pikiran, belum tentu benar. Tangkap dan tulis pikiran negatif. Bikin pikiran negatif jadi kelihatan. Contoh, gue nggak cukup pintar, gue bakal gagal, gue pasti bikin malu diri sendiri. Kalau kamu tulis, kamu bisa melihatnya, dan kalau bisa dilihat, bisa diperiksa. Tanya 3 hal ini ke pikiranmu. Sabdu, apakah ini fakta atau asumsi? Apa buktinya pikiran ini benar? Apa buktinya salah? 3. Apa cara pikir ini ngebantu gue atau malah ngehambat? Hasilnya kamu bikin jarak, dan di situ ada kekuatan buat memilih. 4. Ubah kepikiran penyeimbang. Bukan positive vibes toxic, tapi versi yang lebih realistis dan mendukung. Contoh, gue nggak bisa, gue belum bisa, tapi gue bisa belajar. Gue selalu gagal, gue pernah gagal, tapi gue juga pernah berhasil. Lawan pakai aksi kecil. Pikiran negatif itu sering bikin kamu diam. Maka lawan dengan gerakan sekecil apapun. Nyalain laptop, menang. Tulis 1 kalimat, menang. Bangun dari kasur, wah menang. Pikiran negatif bisa mengunci kamu. Aksi kecil bisa membukanya. 6. Latih diri setiap hari. Nggak harus nunggu pikiran negatif datang. Kamu bisa latih tulis self-talk positif tiap pagi. Meditasi 5 menit sambil fokus napas. Tulis 3 hal yang kamu syukuri sebelum tidur. Ngaca dan bilang, gue tetap berharga walau hari ini berat. 7. Ngobrol atau curhat ke orang yang bisa nerima. Kadang kita butuh orang buat bantu ngelurusin isi kepala. Jangan malu buat cerita. Kalau belum ada, kamu bisa mulai dengan nulis dulu. Bahkan ngobrol sama diri sendiri pun cukup powerful. Mini template harian bisa kamu coba. 1. Pikiran negatif yang muncul. 2. Apa pemicunya? 3. Fakta atau asumsi? 4. Apa versi pikir yang lebih membantu? 5. Apa satu aksi kecil yang bisa gue ambil sekarang? Latih diri setiap hari, investasi kekuatan mental jangka panjang. Bayangin aja otak kayak otot. Kalau nggak dilatih, lemes. Tapi kalau kamu latih tiap hari, hasilnya bukan cuma nambah kuat, tapi bisa bikin kamu lebih tahan banting, lebih fokus, nggak gampang nyerah, bisa tenang walau kondisi lagi chaos. Manfaat latih diri setiap hari secara mental dan emosional. 1. Lebih sadar dan nggak reaktif. Kamu bisa ngelihat pikiran dan emosi tanpa langsung dicontoh, nggak langsung marah, nggak panik pas gagal, bisa bilang ini cuma perasaan, gue nggak harus ikut arusnya. 2. Konsistensi jadi gaya hidup. Bukan nunggu motivasi datang, tapi jalan walau mood naik turun. Latihan harian ngajarin, dan lakuin dulu, semangat bisa nyusul. Pikiran positif muncul lebih otomatis. Dulu pikiran negatif otomatis, sekarang muncul pikiran tandingan karena udah terlatih. Contoh dulu, gue gagal. Sekarang gue gagal tapi gue bisa ambil pelajaran. 4. Punya alat untuk hadapi stres. Latihan tiap hari ngasih kamu senjata waktu real life jadi berat. Napas dalam, self-talk, jurnal, aksi kecil. Jadi kamu nggak panik, kamu refleksi, lalu tanggapi dengan sadar. 5. Lebih kenal diri sendiri. Dengan latihan, kamu jadi tahu pola pikir kamu, hal-hal yang bikin kamu down, apa yang benar-benar penting buat kamu. Dan dari situ kamu bisa hidup lebih autentik. NAV, progress makin cepat jelas. Latihan harian, progres kecil tiap hari. Progres kecil plus waktu perubahan besar. Daripada nungguin semangat gede yang datang seminggu sekali, mending gas pelan-pelan tiap hari. Tentu kamu jadi teman terbaik buat dirimu sendiri. Nggak lagi nyiksa diri karena gagal. Tapi bisa bilang, gue nggak sempurna, tapi gue terus jalan. Dan itu cukup. Singkatnya, latihan harian pondasi mental kuat. Biar kamu nggak cuma bertahan hidup, tapi bisa melaju dan berkembang.